Mari kita membuka dan membaca, dan kita akan juga merenungkan 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6, kita masih melanjutkan kaitan antara tema Pentakosta dengan perasaan cukup dan ucapan syukur. Nah, ini merupakan bagian yang kita lanjutkan dari perjumpaan di minggu yang lalu. Mari kita membaca 1 Timotius 6 di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Maaf, saya bacakan dari ayat yang ke-6 ya. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami rindu supaya setiap perkataanmu mengubah hati kami. Kami rindu tidak ada bagian dari firman yang Tuhan mau nyatakan yang terluput dari kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, sebab Engkaulah Allah kami yang penuh cinta kasih, yang penuh kerelaan memberkati. Dan kami tahu berkat yang Tuhan curahkan, kami terima bukan karena kami layak menerima, melainkan karena Engkau adalah Allah yang penuh murah hati, penuh kebajikan, penuh pengampunan. Ada pengampunan di dalam diri-Mu, sehingga kami memberikan perasaan takut kepadamu, perasaan hormat dan perasaan kagum kami. Terima kasih untuk belas kasihan dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu dan pemberian-Mu yang begitu berlimpah kami temui di dalam hidup kami. Tolong kami mengerti bagaimana menjalani hidup dengan penuh kepuasan akan Engkau dan dengan penuh sukacita oleh karena Engkau. Berkatilah hamba-Mu dalam memberitakan firman dan berkati setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam kitab Kisah Rasul, Roh Kudus dicurahkan dan memenuhi seluruh murid sebelum akhirnya mereka pergi dan memberitakan Injil. Waktu mereka dilatih oleh Tuhan, satu kali mereka pernah dilatih untuk pergi berdua-dua, lalu pergi ke kota-kota yang Tuhan utus untuk mereka kabarkan Injil ke dalamnya. Dan Tuhan mengatakan, biar engkau lihat dengan pengalamanmu sendiri bagaimana Tuhan akan pelihara kamu. Kalau kamu pergi, cukup bawa pakaian, tidak perlu bawa pengganti. Pakaian yang mana? Pakaian yang melekat di tubuhmu. Kalau engkau pergi, cukup membawa tongkat dan tidak perlu membawa perbekalan atau uang, sebab Tuhan akan menyediakannya bagimu. Nah, jadi mereka dilatih oleh Tuhan. Mereka berjalan dan mereka sadar Tuhan mencukupkan kebutuhan hari demi hari. Nah saudara, ini adalah kebajikan dan pengertian untuk hidup di dalam perasaan cukup. Ini bukan berarti saudara dan saya tidak perlu mengelola keuangan yang ada. Tapi Tuhan memberikan keseimbangan. Jika kita mengelola keuangan, lalu sambil mengelola, sambil terlalu bergantung pada keuangan, kita akan ada di dalam keadaan jiwa yang sulit melihat Tuhan sebagai Allah yang sejati, dan kita tidak menempatkan Dia sebagai pemelihara. Kita mulai berpikir kemampuan kita mengatur, kemampuan kita berstrategi, kemampuan kita bekerja, kemampuan bakat kita, itulah yang mendatangkan pemeliharaan. Tapi itu tidak benar. Yang membuat kita dipelihara adalah belas kasihan dan juga kesetiaan Tuhan. Allah adalah Allah yang setia dan Dia memelihara kita karena Dia memberikan kita tugas dan tujuan. Ini sesuatu yang sangat indah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang ada tugas. Lalu kita sudah punya tugas, kita diminta oleh Tuhan, jalankan tugas. Hiduplah untuk menggenapkan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, waktu kita hidup dengan tujuan menggenapkan yang Tuhan kehendaki, Tuhan tidak mungkin melupakan, Tuhan tidak mungkin tidak pelihara. Nah, maka saya mau ajak kita membandingkan antara orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang berani pergi mengabarkan Injil, dengan orang-orang Israel yang binasa di padang gurun. Karena mereka tidak pernah bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang sejati.
Nah, saya mulai dengan memberikan pengertian tentang apa yang terjadi pada Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Kenapa sebagian dari mereka binasa di padang gurun? Karena ketika mereka sudah keluar, mereka mempertahankan mental budak. Apa itu mental budak? Mental budak itu adalah mental di mana mereka tidak bisa lepas melihat apa yang kelihatan. Mereka terbiasa takut kepada pemimpin yang kelihatan. Mereka terbiasa takut kepada raja, kepada Firaun, kepada tentara yang kuat yang dimiliki Firaun. Lalu mereka juga terbiasa hidup di dalam sistem yang dirancang oleh manusia. Bagaimana bisa hidup? Jalankan pekerjaan, baik-baik sama Firaun, baik-baik sama orang Mesir, taat sama mereka. Kalau perlu tunduk mutlak supaya kamu tetap dipelihara. Jadi kebertundukan kepada Mesir, kebertundukan kepada sistem di Mesir membuat mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka orang bebas. Mereka tidak tanya sebenarnya kita ini siapa ya? Orang Israel. Kalau kita orang Israel, kenapa kita ada? Apa tujuan kita diciptakan? Mengapa ada Allah yang mengikat perjanjian kepada kita? Itu semua tidak mereka gubris. Yang mereka gubris adalah permasalahan mereka hari demi hari. Permasalahan mereka makin besar sehingga sense atau kepekaan akan tugas yang Tuhan berikan menjadi hilang. Nah, saudara, banyak kita mengalami keadaan seperti ini. Waktu kita mengalami kekhawatiran, kita terlalu dibingungkan dengan apa yang harus kita miliki. Dan kita sibuk mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita. Akhirnya permasalahan kita menjadi besar ketika kebutuhan kita terasa terlalu besar. Dan kecukupan dari apa yang kita miliki tidak bisa menutupi kebutuhan kita. Kita mulai merasa khawatir. Dan kita mulai dipenuhi dengan perasaan khawatir. Tapi perasaan khawatir itu membuat kita gagal untuk merenungkan sebenarnya apa sih tugas saya. Sebenarnya kenapa saya ada di dunia. Kenapa aku dipanggil oleh Tuhan menjadi miliknya. Apa yang harus aku kerjakan sebagai umat. Apa kontribusi sosialku di tengah masyarakat. Apa pelayananku di tengah-tengah gereja. Apa yang aku harus kerjakan sebagai orang Kristen. Ini pertanyaan hilang. Diganti dengan pertanyaan khawatir. Pertanyaan yang mulai menanyakan, bagaimana saya bisa hidup? Bagaimana saya bisa bertahan? Bagaimana saya bisa memperoleh pemasukan? Bagaimana saya bisa memperoleh kebutuhan untuk nanti saya dapatkan supaya menunjang hidup saya? Nah, maka pertanyaan-pertanyaan yang remeh seperti bagaimana saya bertahan? Bagaimana saya hidup? Bagaimana saya memperoleh kecukupan? Ini pertanyaan level budak. Mungkin ini mengagetkan, masa itu budak Pak? Saya juga harus pikir dong tentang kehidupan saya. Memang saudara harus pikir tentang kehidupan saudara. Di dalam level yang jauh lebih rendah dan dengan konsentrasi yang jauh lebih longgar dibandingkan memikirkan tentang kehendak Tuhan. Yesus mengatakan, pikirkanlah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan diberikan kepadamu. Ini bukan janji omong kosong. Ini merupakan janji yang Tuhan berikan kepada setiap orang Kristen. Konsentrasi kepada panggilan. Penuhi apa yang Tuhan inginkan engkau kerjakan. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, janji ini bisa disaksikan oleh banyak sekali orang. Saya tidak merasa saya ada dalam kedudukan yang pantas untuk menyaksikan hal ini. Karena mungkin dari semua yang Tuhan percayakan belum sebesar apa yang Tuhan percayakan kepada orang lain. Di mana mereka pernah mengalami kekurangan, pernah mengalami keadaan, bahkan seperti tidak tahu harus makan dengan cara apa. Tetapi Tuhan terus beranugerah. Orang-orang ini tetap melayani Tuhan, tetap berkonsentrasi terhadap panggilan Tuhan. Dan mereka menyaksikan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yang paling penting untuk kita miliki adalah ketulusan untuk mengikuti Tuhan. Jangan jadikan Tuhan sumber keuntungan. Jangan jadikan Tuhan sesuatu yang bisa dimanipulasi. Tuhan bukan sesuatu, Dia adalah Allah. Dan Allah tidak bisa ditipu, Allah tidak bisa dimanipulasi. Maka siapa yang jujur berelasi dengan Tuhan, dengan hati yang murni dan dengan tangan yang bersih, bebas dari penipuan, bebas dari manipulasi, bebas dari memanfaatkan, dia akan menikmati Tuhan memelihara. Tapi siapa yang datang ke Tuhan dengan pura-pura, dengan penuh penipuan, dengan berharap kesalehanku dan kesetiaanku akan membuat Tuhan memberkati saya dengan harta, dengan segala uang. Ini orang yang sudah jauh dari kerajaan Allah. Nah, saudara, saya bersyukur karena saya dilatih di dalam gerakan Reform Injili, di mana hamba-hamba Tuhan pun diajarkan untuk menunjang berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, berbagian dalam janji iman, berbagian di dalam sistem untuk mengerjakan pelayanan mulai dari nol,
Lalu berbagian janji iman dan lihat bagaimana Tuhan akan penuhi dan akan sempurnakan segala kebutuhan keuangan di dalam rencana Dia. Ini pelatihan yang penting sekali. Saya pernah tanya mama saya ketika saya tergerak mau jadi hamba Tuhan, sebaiknya saya kuliah di mana? Mama saya mengatakan studi kepada sekolah, kepada pendeta Stephen Tong. Daftar ke sekolah dia. Karena mama tahu dia tidak hanya akan pentingkan teori. Dia tidak akan bikin sekolah yang hanya mementingkan teologi yang sifatnya teori. Dia akan membuat sekolah yang membuat engkau belajar melayani Tuhan. Itu yang saya mau. Nah, mama saya bilang begitu, saya pikir benar juga. Saya tidak mau masuk sekolah teologi, hanya mendapatkan pengertian yang saya mungkin bisa dapat dengan membaca sendiri. Saya sudah koleksi cukup banyak buku. Dan saya menikmati begitu banyak pengertian yang saya dapat dari membaca buku. Lalu kalau saya masuk sekolah teologi, gunanya apa? Untuk menambahkan informasi ke dalam pikiran? Bukan. Tapi saya mau belajar bagaimana melayani Tuhan. Bagaimana berstrategi dengan berserah kepada Tuhan. Bagaimana menyeimbangkan antara niat untuk melayani dan juga ketekunan belajar. Lalu bagaimana belajar beriman terhadap pemeliharaan Tuhan. Nah, ini akan membuat kita mempunyai jiwa bebas, yaitu jiwa seorang anak. Seorang anak tidak memikirkan tentang bagaimana harus ambil keuntungan dari papanya. Karena dia dan papanya itu satu. Saudara kalau mempunyai papa, lalu saudara cinta papa ini. Kemudian papa mengatakan, ayo kita kerja sama-sama. Kita bikin toko atau kita bangun bisnis bersama. Saudara pasti akan mengatakan, ayo kita akan kerjakan ini. Dan saudara sehati dengan dia, saudara cinta dia, dan saudara berjuang bersama-sama dengan dia. Ini adalah sifat yang baik. Tapi kalau saudara bersifat manipulatif, siapapun yang ajak kerjasama, saudara mulai pikir bagaimana cara ambil uang dia. Bagaimana dapat bagian lebih banyak. Kalau kerjasama bagaimana saya untung. Saya tidak peduli dia mau untung atau tidak. Kalau ada bisnis bagaimana saya bisa ambil sebanyak mungkin. Waktu bisnisnya rusak atau hancur. Setidaknya saya sudah simpan simpanan saya. Ini pikiran yang jahat. Nah, Paulus mengingatkan kesalehan. Ini di Alkitab dibilang ibadah. Tapi kata yang mungkin bisa membuat kita lebih mengerti kata asli. Kata aslinya adalah eusebia atau eusebia. Nah, ini lebih tepat diterjemahkan kesalehan atau piety atau spiritualitas kita. Paulus mengatakan spiritualitas atau kesalehan bukan untuk keuntungan. Saudara tidak bisa pura-pura hidup suci demi alasan supaya Tuhan memberkati. Nah, saya pernah tegur satu orang. Waktu itu saya masih praktek. Lalu ada satu orang simpatisan. Dia belum anggota dari GRII, tapi dia dengar khotbah. Lalu dia mengatakan, Pak, saya ini mau bikin satu bisnis. Saya minta tolong Bapak doakan. Saya bilang, saya masih mahasiswa praktek. Mesti minta izin dulu sama pendeta. Dia bilang, sudah. Saya sudah minta pendeta yang doakan, tapi pendeta nggak bisa. Saya minta ada vikaris, ada penginjil. Dulu masih sebut penginjil. Yang lebih senior dari kamu, tapi dia pun nggak bisa. Jadi tinggal kamu, mahasiswa praktek. Jadi tolong doakan. Lalu saya tanya, apa yang perlu didoakan? Nanti kalau saya sudah minta izin sama pendeta, dia izinkan, saya datang untuk memberikan renungan dan mendoakan. Lalu dia mengatakan kalimat yang bikin saya kaget. Dia mengatakan, doakan ya Pak, supaya Tuhan ingat bahwa saya ini sudah rajin ke gereja. Tuhan ingat kalau saya ini rajin pelayanan. Saya pikir, kenapa mesti ingatkan? Tuhan juga ingat. Masa saya mesti doa sama Tuhan, Tuhan jangan lupa orang ini ya. Dia pernah melayani loh. Lalu dia mengatakan, iya kalau Tuhan gak ingat nanti bisnis saya gak maju. Tapi kalau Tuhan ingat saya rajin, saya sudah melayani dia, bisnis saya pasti berkembang. Waduh, ini pikiran salah. Maka saya bilang, oh kalau gitu saya gak mau doakan. Dia kaget, kenapa gak mau doakan? Nanti saya kasih amplop. Waduh, saya gak mau minta amplop. Oh maksudnya ada uang di dalamnya. Dia kira saya gak tahu. Oh maksudnya bukan cuma amplop, ada uangnya di dalamnya. Saya bilang, gak bisa Pak. Kalau Bapak berharap saya doakan supaya Bapak tambah kaya karena saya doakan. Atau Bapak sudah melayani lalu minta Tuhan memberkati. Itu bukan spirit Kristen yang sejati. Itu palsu, itu tidak benar. Nah saya coba menjelaskan, tapi dia sudah dipenuhi dengan pikiran yang cuma mengincar keuntungan. Maka dia tidak dengar kata-kata saya. Saudara, orang yang tidak dengar kata-kata itu biasanya ngomongin iya. Tapi gak dengar. Jadi Pak, orang Kristen gak boleh begitu. Oh iya. Jadi kapan bisa datang? Loh, saya gak mau datang Pak. Kenapa gak mau datang? Karena itu bukan sifat Kristen yang baik. Oh iya bukan sifat Kristen yang baik. Kalau gak cocok hari Jumat, gimana kalau hari Sabtu? Dia gak dengar. Nah kadang-kadang ada orang seperti ini ya. Sudah begitu ingin sesuatu.
Sehingga apapun yang dikatakan gak mau didengar lagi. Saya pernah ketemu orang-orang seperti ini. Mungkin saudara juga pernah ketemu. Dia sudah ingin A, maka saudara peringatkan supaya dia tidak kejar A pun tidak ada guna. Karena dia sudah sangat ingin. Kata-kata kita itu seperti gangguan yang dia mau singkirkan. Maka dia terus bilang, iya. Pak gak boleh begitu ya. Iya. Harus bertobat ya. Iya, bertobat. Oke, jadi kita batal ya. Loh kenapa batal Pak? Loh karena kamu punya tujuan salah. Saya tidak bilang mendoakan orang buka usaha itu salah. Atau hamba Tuhan mengunjungi orang yang memulai bisnis atau toko atau apapun itu salah. Tidak. Tapi kalau jiwa dia seperti ini saya khawatir kalau dia belum benar-benar Kristen. Dia mengatakan saya sudah melayani Tuhan, sekarang giliran Tuhan memberkati. Loh kalau saya hidup saleh harusnya saya lebih kaya dari orang yang hidupnya rusak. Nah ini yang dia katakan kemudian. Saya punya teman berdosa tapi kaya. Saya orang suci harusnya lebih kaya lagi kan dari mereka. Karena saya sudah capek-capek hidup suci. Masa tidak ada keuntungannya? Apa gunanya saya saleh? Apa gunanya selama ini saya ikut Tuhan? Nah ini kalimat dia. Maka saya minta izin untuk tidak pergi. Saya tidak bisa melayani, saya menolak untuk melayani. Nah dia ternyata masih belum mengerti sehingga dia gak sakit hati. Gak sakit hati karena gak ngerti. Dia bilang, iya saya maklum Pak kalau Bapak sibuk tapi mohon atur waktu lain kali ya. Waduh masih belum ngerti juga. Nah ada orang-orang model begini. Dan kalau saudara bilang iya model kayak begini banyak. Jangan-jangan kita pun orang seperti itu. Mungkin saudara pernah mengatakan ini bagi orang yang mungkin berhalanya bukan uang. Mungkin berhalanya adalah pacar. Mungkin saudara mengatakan Tuhan saya ini anak muda yang rajin loh. Sudah ikut kur, ikut penginjilan, ikut pemuda, ikut pelayanan. Sekarang aku sedang suka sama perempuan ini. Izinkan dia jadi milikku. Kan aku sudah hidup saleh. Ternyata enggak jadi. Mulai kecewa ya. Tuhan ini gimana sih enggak ngerti deal bisnis yang bagus. Aku sudah setia melayani. Kok enggak dapat pacar? Akhirnya kecewa sama Tuhan. Bukankah ini hitung-hitungan yang jahat? Paulus sudah mengingatkan ibadah atau kesalehan bukan seperti itu caranya. Kesalehan bukan bersifat manipulatif. Kesalehan bukan bersifat memanfaatkan. Sifat memanfaatkan, sifat manipulatif. Ini justru sifatnya budak di dalam konsep dari perjanjian lama. Kenapa? Karena budak tidak pernah merasa memiliki. Kalau dia tidak memiliki, dia merasa harus mengambil sesuatu dari apa yang dia tidak miliki. Tapi karena dia tidak punya kekuatan, karena dia cuma budak, dia tidak berani mengambil. Dia tidak berani ambil untung dari tanah Mesir karena dia cuma budak. Tapi dia tidak merasa memiliki Mesir karena dia cuma budak. Nah orang yang tidak merasa memiliki Allah, yang tidak merasa memiliki pekerjaannya, dia akan coba cari ambil untung dari Tuhan. Dan inilah kesalahan dari orang yang mentalitasnya adalah mentalitas budak. Nah saudara, akankah saudara merusak rumah sendiri demi keuntungan di kantong? Gak mungkin kan? Saudara bilang, wah ini rumah saya ini ya, kalau pagernya saya copot lalu saya jual, lumayan loh saya bisa dapat uang. Itu kan bodoh ya. Lalu saudara preteli pagar di rumah saudara, lalu cepat-cepat kilo, kemudian dapat uang. Nah lumayan, dari hasil jual pagar saya dapat 500 ribu, lumayan. Bukan lumayan, itu bodoh. Kenapa bodoh? Ini rumahmu sendiri kok. Kenapa dijual? Karena dia lupa kalau dia pemilik rumahnya. Lalu besok-besok dia kaget, kenapa pagar copot semua? Oh iya saya yang ambil ya. Nah lain ya, kalau orang tidak merasa memiliki, orang cuma tinggal di situ mungkin jadi pegawai atau pembantu, lalu dia ditinggal sama tuan rumah, majikannya pergi ke luar negeri, lalu dia tinggal di rumah itu. Kemudian dia mulai lihat-lihat, wah di belakang ada pagar yang tidak terlalu diperlukan. Tuanku pasti gak ingat ada pagar ini. Maka dia akan copot pagarnya, lalu dia jual, dapat 500 ribu di kantong. Itu sifat pembantu. Itu sifat budak. Budak tidak memiliki karena itu dia ingin ambil. Tapi karena dia tidak ada daya, dia tidak berani ambil. Nah saudara, kita bukan seperti itu. Ada orang-orang mau ambil untung dari gereja, berarti dia bukan milik gereja. Dia orang asing bagi gereja, dia adalah budak. Nah maka orang Israel mentalitasnya budak. Karena mereka mentalitasnya budak, mereka tidak merasa memiliki kerajaan Allah. Mereka tidak merasa bagian dari kerajaan Allah. Mereka merasa perlu dapat keuntungan dari kerajaan Allah. Mereka tidak lihat ini sebagai sesuatu yang berkait dengan kepemilikan. Maka ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sekarang punya tuan baru, yaitu Allah. Mereka mulai berpikir, kalau Allah adalah tuan yang baru, lebih menguntungkan mana ya? Lebih menguntungkan jadi budak di Mesir atau jadi budaknya Allah? Kalau aku jadi budaknya Allah, dapat apa? Kalau aku jadi budak di Mesir, dapat apa? Nah ini hitung-hitungan yang bodoh. Orang yang dibebaskan dari Mesir harusnya mengatakan, Tuhan sekarang saya sudah bukan budak, saya adalah anak. Saya adalah milikmu dan engkau adalah milik saya. Saya mau memperjuangkan kerajaanmu karena saya ada di dalamnya sekarang. Nah ini baru betul. Nah tapi orang Mesir tidak punya sifat seperti itu. Karena dia cuma tahu bagaimana dapat keuntungan. Ini mentalitas budak.
Maka setelah mereka keluar dari Mesir, mereka ada di padang gurun. Mereka tidak tahu bagaimana menikmati hidup di dalam Tuhan. Mereka cuma tahu kalau mereka rugi. Saya sudah ikut Tuhan, sekarang saya rugi. Saya sudah ikut Tuhan, sekarang saya tidak bisa minum. Maka mereka mulai bersungut-sungut. Nah saudara, bersungut-sungut adalah gayanya budak. Saya ingat yang pernah dikatakan oleh istri saya mengingatkan, dia pernah dinasihati oleh mamanya. Mamanya mengatakan, kamu kalau kerja jangan gampang ngambek lalu pulang ya. Itu mentalitas budak. Itu udah kayak pembantu, nggak betah pulang. Mesti punya perasaan ngotot, mesti punya perasaan setia, mesti punya perasaan komitmen. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang bermentalitas budak. Nah saudara, ini jadi satu pengingat yang saya ingat terus. Jangan gampang merajuk, jangan gampang meninggalkan, jangan gampang menjadi orang yang hilang komitmen karena cuma pikir untung rugi yang sifatnya simple, sifatnya terlalu dangkal. Nah orang Israel seperti ini, kami sudah ikut Tuhan, sekarang kurang air, bagaimana ini? Tuhan kurang di dalam memberikan keuntungan, kami tidak dapat untung waktu ikut Tuhan. Nah ini membuat mereka menunjukkan pamer mentalitas budak dan Tuhan murka kepada mereka. Kenapa Tuhan murka? Karena Tuhan mau membawa mereka menjadi miliknya. Dan Tuhan mau menguji mereka. Ujian Tuhan berikan dengan melihat setelah kamu dapat kekurangan bagaimana? Adakah kamu mengatakan di dalam Tuhan saya mau jalani ini. Saya mau terus ikut karena saya milik Tuhan. Nah ini sifat yang benar. Inilah orang-orang Israel yang sejati. Saudara, kalau saudara punya pembantu. Lalu saudara mengalami keuangan terus turun. Kemudian saudara bilang ke pembantu, saya harus potong gajimu karena saya sudah nggak ada uang. Kalau kamu nggak mau tinggal sama saya, nggak mau kerja sama saya maklum. Karena saya tidak sanggup menggajimu dengan gaji semula. Gajinya harus dipotong. Maukah kamu tinggal? Mungkin pembantu itu bilang, nggak mau, rugi. Saya kerja cuma dapat separuh, saya akan tinggalkan kamu. Dan saya akan kerja di orang lain. Nah itu pembantu. Tapi mungkinkah seorang laki-laki yang menikah dengan seorang istri, istrinya mengatakan, Pak, Bapak gajinya dipotong separuh ya? Iya, di kantor saya dipotong separuh karena kantor mengalami kesulitan. Oh kalau gitu saya cari suami lain. Boleh begitu? Nggak boleh, dia istri. Dia mengatakan saya akan bersama dengan engkau dalam kekayaan, dalam kekurangan, dalam sehat, dalam sakit. Kenapa? Karena aku istri bukan pembantu. Nah saudara, kalau engkau punya jiwa agung, jangan seperti pembantu. Saya tidak meremehkan pekerjaan pembantu ya, ada pembantu yang berjiwa agung dan ada manajer yang berjiwa pembantu. Nah, ini yang sangat disayangkan. Nah maka orang Israel keluar dari Mesir, mereka jiwanya budak. Kami maunya dapat sesuatu dari Tuhan. Kami tidak mau berkomitmen bersama dengan Tuhan. Kami tidak melihat diri kami sebagai milik Tuhan. Kami melihat diri kami terpisah dari Tuhan dan Tuhan mesti memberkati. Ini justru mental budak. Maka karena mereka terus bersifat seperti budak, Tuhan putuskan menghukum mereka seperti Tuhan menghukum budak. Ini ngeri sekali ya. Cara kita bersikap akhirnya dijawab oleh Tuhan. Orang Israel terus bersikap seperti budak. Maka Tuhan bilang, oke, kalau begini caranya saya perlakukan kamu sebagai budak. Kamu mau jadi budak? Fine. Saya akan berikan kamu minum. Saya akan berikan kamu makan. Setelah itu saya tuntut kamu. Kalau kamu gagal memenuhi tuntutan saya akan buang kamu. Itu yang Tuhan lakukan. Tapi kepada anak apakah dia akan begini? Tidak. Seorang anak yang mengakui Allah sebagai Bapa akan cling to his father, akan berpegang pada Allahnya. Dia akan mengatakan, Tuhan bersama engkau aku cukup. Inilah Musa. Musa bukan budak. Karena ketika di dalam kesulitan Musa mengatakan, Tuhan izinkan aku memandang wajahmu. Musa mencintai Tuhan, bukan meminta berkat atau meminta kesempatan untuk diberkati dengan tambahan kantong atau kekayaan dari Tuhan. Musa tidak ambil kesempatan karena dia bukan budak. Karena dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, maka dia sudah berjanji, bersama dengan Tuhan aku akan melangkah. Di mana Tuhan mengutus aku, ke situ aku akan pergi. Awalnya Musa belum berani, tapi akhirnya Musa dibentuk oleh Tuhan. Kemana Tuhan mau mengutus, saya mau pergi. Dia bukan lagi budak, dia sudah menjadi anak. Dia sudah diangkat menjadi pengawas atas apa yang Tuhan miliki, yaitu Israel. Nah maka Musa menjadi hamba yang setia. Dia setia dan Tuhan perlakukan dia bukan sebagai hamba. Ini unik sekali. Aku adalah hambamu ya Tuhan. Aku mau taat kepadamu. Tapi ternyata konsep hamba ini bukan konsep hamba dari jiwa budak. Ini adalah konsep hamba dari orang bebas yang mencintai. Nah maka Tuhan ajarkan di dalam hukum Taurat. Kalau engkau punya budak, lalu budak itu melayani engkau. Engkau cuma boleh pakai jasa dia 6 tahun. Tahun ke-7 bebaskan dia pergi. Tapi kalau budak itu mengatakan, Tuhan saya tidak melayanimu karena saya budakmu. Saya melayanimu karena saya mencintaimu. Karena saya menghormatimu.
Oh kalau begitu silakan bebas. Tidak, saya sudah bebas. Tapi saya mempergunakan kebebasan saya untuk menjadi hambamu. Nah ini hamba yang lain. Ini budak yang sudah bebas. Tapi tetap melayani karena dia mencintai. Orang seperti ini tidak akan dianggap budak oleh Tuhan. Kita menganggap diri hamba Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan engkau anakku yang bersama-sama dengan aku. Nah ini bedanya ya. Yang berjiwa budak terpaksa melayani. Cari untung rugi. Yang berjiwa anak mengatakan aku mau melayani karena cinta. Karena aku mengasihi. Inilah bedanya sekali lagi antara pegawai dan pasangan hidup. Istri tidak melayani suami karena suami memberikan upah. Coba para nyonya ya, kalau suamimu demam, lalu saudara rawat, saudara raba dahinya, wah panas. Saudara kasih termometer, kemudian saudara kasih obat penurun panas. Setelah itu saudara kasih bill, betul ya? Nah saya sudah melayani ya, saya sudah nungguin 1 jam mesti dibayar 500.000. Loh kok mahal? Tenaga ahli. Nggak bisa, suami nggak mungkin dimintain bill oleh istri. Tapi kalau saudara dirawat oleh perawat, nanti rumah sakit akan kenakan bill. Dan tagihannya kadang-kadang bikin kita dapat penyakit lain. Loh kok segini mahalnya ya? Oh iya namanya pelayanan kesehatan. Maka saudara hati-hati ya, pelayanan kesehatan itu pelayanan yang membuat badan kita sehat. Tapi yang lain-lain sakit semua. Ini namanya pelayanan kesehatan. Inilah bill dari pelayanan kesehatan. Itu karena saudara dirawat bukan oleh orang yang saudara nikahi gitu ya. Nah tapi seorang istri merawat suami dengan rela. Seorang suami merawat istri dengan rela. Dan tidak ada aturan-aturan ketika merawat. Suami gak akan bilang, aku akan jaga istri dari jam jaga 7 sampai 11. Setelah itu jangan mengeluh ya. Kalau ada keperluan sakit, mintalah dari jam 7 sampai 11. Setelah itu tidak menerima permintaan. Tidak. Saudara akan mengatakan kepada pasangan, kamu perlu saya akan hadir setiap saat. Aku mencintaimu, aku mendampingimu setiap saat. Nah ini cinta kasih yang sejati. Ini bukan relasi tuan budak. Maka pernikahan itu indah. Karena tidak ada relasi tuan budak di dalamnya. Yang ada itu relasi rela. Semua dilakukan dengan rela. Mencintai dengan rela, berkorban dengan rela, memberi diri dengan rela. Seperti inilah relasi antara Tuhan dengan umatnya. Tuhan mengatakan aku memberikan diriku kepadamu hai umatku dengan rela. Dan umat Tuhan mengatakan aku pun memberi diriku kepadamu ya Tuhan dengan rela. Nah maka relasi tuan budak itu bukan relasi yang Tuhan mau. Tetapi orang Israel maunya jadi budak terus. Tuhan harus memberkati kami. Tuhan harus memberikan apa yang kami mau. Dan Tuhan lelah dengan mereka. Maka saudara ada bagian di dalam kitab Nabi yang mengatakan, sudah berapa lama engkau melelahkan aku? Engkau terlalu melelahkan aku. Yesaya ketika bertemu dengan Raja Ahaz. Yesaya menyampaikan firman Tuhan, Raja Ahaz tidak mau dengar. Akhirnya Yesaya mengatakan pesan dari Tuhan. Hei Raja, engkau sudah terlalu lama membuat aku lelah. Nah jadi Tuhan pun sampai capek loh dengan kita. Bayangkan ya, Tuhan yang Maha Kuasa satu kali mengatakan, saya sudah capek berurusan dengan orang ini. Nah saudara, kadang-kadang kita ketemu orang yang sulit, lalu kita mengatakan, aduh jangan sampai urusan dengan dia, dia capek kalau harus berurusan dengan dia. Saya punya dosen yang sulit bukan main, apapun salah. Ini waktu waktu belum kuliah teologi ya. Waktu kuliah teologi sih, semua dosen baik-baik. Nah waktu itu ada satu dosen yang kita malas sekali untuk kontak dia. Kalau harus ketemu, rasanya capeknya itu sudah lebih dulu ada. Sudah capek sebelum ketemu. Karena dia begitu aneh, begitu sulit ditebak. Satu kali saya disuruh datang ke kantornya untuk menyerahkan hasil tugas dari kelas saya. Ketua kelas bukan saya, tapi ketua kelas gak mau pergi ketemu dosen ini. Lalu tiba-tiba ketua kelas mengatakan, saya angkat kamu jadi wakil saya. Enak aja, saya gak mau diangkat jadi wakil, tapi dia senior saya. Maka dia mengatakan, oke, kamu bukan wakil saya, kamu junior saya. Ini tugas, kasih ke dosen itu. Wah saya yang harus bawa. Maka saya datang, kemudian belum apa-apa langsung ketahuan betapa menyebalkannya orang ini. Mau apa kamu? Ini Pak mau menyerahkan hasil ujian, hasil tugas. Kenapa baru diserahkan sekarang? Loh ya memang deadline-nya hari ini. Hari ini tapi jam berapa kamu gak tahu kan? Ya gak tahu Pak, saya cuma tahu hari ini. Dan harusnya masih boleh karena masih jam kantor. Dia bilang kamu gak tahu, harusnya diserahkan jam 8 pagi. Saya bilang, Bapak gak pernah bilang, saya sudah ngomong dalam hati katanya. Mana mungkin saya tahu yang dalam hati, tapi saya gak berani ngomong ya. Ini orang memang aneh bukan main. Jadi dia bilang, saya sudah ngomong dalam hati jam 8, kenapa kamu gak ngerti? Yang mana bisa ngerti, makin saya marah, dia makin marah lagi. Kamu melawan saya? Bukan melawan Pak, ini namanya hal yang logis. Nah saya waktu itu mengatakan, ini hal yang logis. Bapak tidak beritahu, maka saya melakukan ini. Jadi Bapak gak bisa
menuntut untuk saya ngerti apa yang Bapak nggak pernah ngomong. Dia bilang, harusnya sudah ngerti dong. Saya makin bingung sama orang ini, kok bisa jadi dosen ya? Ada sesuatu yang aneh. Akhirnya saya juga emosi. Ya mana bisa saya tahan emosi kalau diperlakukan seperti ini. Akhirnya saya mengatakan, ya kalau Bapak nggak mau terima ya sudah, saya tinggalkan di lantai. Saya lepas di lantai lalu saya pergi. Sudah tahu apa yang terjadi? Seluruh kelas dapat D. Gara-gara saya. Lalu dosen itu satu kali mengatakan, masuk kelas dan mengatakan, hari ini saya sudah deklarasikan gak ada dari kamu yang akan lulus. Kita kaget. Lalu dosen ini mengatakan, saya akan gagalkan kalian karena ada satu orang. Saya gak usah sebut siapa. Pokoknya kalian cari tahu sendiri. Wah, yang ketua kelas sudah tahu, dia panggil saya. Lu kenapa? Kok saya? Dia yang aneh kok. Saya bilang, saya cuma datang lalu dia bilang sudah terlambat harusnya jam 8. Saya bilang gak pernah Bapak bilang jam 8. Jadi saya serahkan sekarang. Lagi pula seluruh kelas taunya jam kantor hari ini. Bapak gak bilang jam 8. Dia bilang dalam hati. Memangnya saya memangnya saya Tuhan bisa tahu isi hati orang. Lalu dia marah, saya juga marah. Saya lempar ujiannya, tugasnya di lantai. Wah jangan lempar lain kali. Lalu kalau jangan lempar ke lantai kata ketua kelasnya. Lain kali jangan lempar ke lantai. Lalu terus gimana? Lempar ke orangnya aja katanya. Wah seluruh kelas dapat dia. Kita protes akhirnya terjadi kasus. Dia dilarang mengajar lalu kita semua mesti ulang lagi kelas itu. Lalu kata dekannya ini adil ya. Dia dilarang mengajar diskors kamu juga harus ulang lagi. Loh kenapa kita mesti ulang lagi? Ya karena sudah jalan kelasnya. Waktu itu kacaunya bukan main. Nah saudara saya jadi sadar ini orang menyebalkan bukan main. Kalau ada urusan apa paling males ketemu orang seperti ini. Nah saudara bayangkan ya kita merasa males ketemu orang dengan karakter aneh. Tapi saudara tahu tidak kita ini orang berkarakter aneh di dalam pandangan Tuhan. Tuhan bisa males juga berurusan dengan kita. Kamu mau protes lagi, hei Israel. Israel bilang, iya dong protes Tuhan, haus. Lalu Tuhan akan pikir memangnya saya akan keluarkan kamu dari Mesir lalu bikin kamu mati kehausan. Itukah rencana agungku? Tuhan punya rencana agung. Hei Israel, saya akan bikin kamu keluar dari Mesir. Saya akan hantam Mesir, kasih 10 tulah supaya kamu mati kehausan di padang gurun. Gitu ya? Pasti enggak dong. Kalau enggak kenapa kamu tidak percaya kepadaku? Orang Israel tidak percaya Tuhan lelah berurusan dengan mereka. Akhirnya ada saat di mana Tuhan mengatakan sudah seluruh generasi ini akan saya buang di padang gurun. Tuhan itu kalau mau buang enggak kira-kira ya. Musa enggak bilang Tuhan rugi loh ini banyak orang berbakat. Banyak orang hebat yang keluar dari Mesir. Banyak pemimpin-pemimpin dari 1000 orang yang saya sudah angkat. Banyak orang-orang berbakat Tuhan bilang tidak. Lalu siapa yang mau masuk tanah perjanjian? Tuhan bilang yang 21 tahun ke bawah. Saudara umur 21 tahun ke bawah ada prestasi apa sih? Coba bayangkan kalau sebuah gereja tiba-tiba gembala sidang mengatakan. Mulai sekarang yang senior-senior gak usah melayani. Yang 21 tahun ke bawah saja melayani. Wah gereja itu akan kacau. Yang 21 tahun ke bawah belum punya prestasi. Belum bisa menunjukkan apa-apa. Belum punya kematangan. Dan Tuhan singkirkan seluruh Israel. Dan menggantinya dengan anak-anak muda dan remaja. Peserta NRITC loh. Yang diangkat gantikan orang-orang senior. Tuhan kalau mau buang, Tuhan gak tahu rugi. Tuhan akan bilang kalau saya buang, saya akan buang. Dan kita gak bisa bilang yakin Tuhan. Nanti rugi loh orang kayak saya dibuang. Tuhan bilang biarin rugi. Aku sudah murka dan aku akan singkirkan kamu. Nah ini terjadi karena orang Israel terus memanfaatkan Tuhan. Karena sifat budak. Jangan manfaatkan Tuhan. Singkirkan sifat budak. Mari miliki sifat anak. Seorang anak yang baik kalau lihat papanya. Dia akan mengatakan bersama papa. Saya akan berjalan dan berjuang untuk menghidupi kehidupan bersama-sama. Ini baru benar. Saya ingat ya, saya pernah cerita juga ke saudara sepertinya ketika kunjungi seorang anak di sebuah rumah sakit. Ini ada kunjungan rutin pelayanan rumah sakit. Lalu anak itu ternyata kena demam berdarah. Orang tuanya menemani. Kemudian kami kabarkan Injil, lalu kami tanya, nak mau didoakan apa? Anak ini bingung, gak tahu. Dia mungkin masih usia belasan awal ya, mungkin 12 atau 13. Ya sekitar itulah. Mau didoakan apa? Gak tahu. Papa mamanya bilang gak apa-apa, ayo bilang aja mau doakan apa. Anak ini bingung mengatakan gak tahu mau doakan apa. Lalu kami tanya lagi, yakin gak mau didoakan apa-apa? Terserah doakan apa aja. Saya gak mau apa-apa. Gak mau apa-apa kenapa? Karena ada papa dan mama di sini. Waduh itu kalimat mengharukan ya. Saya lihat mama papanya matanya jadi terharu. Lihat papa mamanya terharu, saya ikut-ikutan terharu. Lalu anak itu dengan polos mengatakan saya gak perlu apa-apa. Yang penting papa mama ada, sudah cukup. Nah dia gak bilang papa mama boleh ada boleh enggak. Yang penting uang jajannya cukup. Nah itu bukan yang dia katakan.
Pendeta Agus pernah kasih contoh ya, ketika pergi ke Australia, ketika ada orang pergi ke Australia lalu pulang ke rumahnya, dia kasih hadiah robot-robotan dari Australia ke anaknya. Anaknya seneng, anaknya ambil hadiah itu. Lalu tanya sama papanya, "Pak, kenapa papa pergi terus? Sudah jangan pergi lagi, sudah tinggal aja di sini." Nah itu anak. Lalu dia kasih robot yang sama ke anak tetangga. Anak tetangga itu terima robot, langsung bilang ke dia, "Om, kapan om pergi lagi? Belikan lagi yang kayak begini," gitu ya. "Lu gak usah di sini, sana pergi." Nah ini orang yang cuma mau hadiahnya. Nah saudara, jangan berelasi seperti ini kepada Tuhan. Tuhan bukan objek untuk kita ambil keuntungan darinya. Tuhan tidak mungkin mendapatkan senang, sukacita dalam hatinya jika menghadapi umat yang bersifat oportunis, yang cuma mau cari untung, cuma inginkan dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi saudara sadar atau tidak, ini yang dipamerkan oleh gereja dan kekristenan di zaman postmodern kita. Di dalam zaman ini gereja menawarkan, jika engkau setia kepada Tuhan, lihat berapa hebatnya Tuhan bisa memimpin, baik kekayaan, kejayaan, gedung yang megah, pendeta yang kaya, kemudian kehidupan yang bertambah dari pemimpin-pemimpin gereja, kekayaan yang terus dipamerkan jadi ciri. Ini merusak gereja Tuhan. Maka gereja Tuhan dirusak karena sifat serakah. Orang-orang yang berpikir, kesalehan mendatangkan keuntungan. Kalau aku hidup suci, harusnya aku lebih kaya dari orang lain. Ini tidak ada kaitan. Saudara boleh mendapatkan kesalehan, tapi saudara tidak harus kaitkan kesalehan itu dengan keuntungan secara finansial. Maka di dalam kehidupan manusia terus ada perbaikan yang Tuhan mau terjadi, yaitu kita belajar untuk dibentuk bukan sebagai orang yang oportunistik melihat Tuhan sebagai sumber keuntungan, tetapi sebagai anak yang melihat Tuhan sebagai Bapa yang dicintai, sebagai Bapa yang penuh kasih, yang di dalamnya kita menikmati Dia. Mari belajar menjadi orang yang agung. Kita tidak suka orang yang memanfaatkan kita karena keuangan, tapi kita mencintai orang yang menyukai kehadiran kita sebagai sahabat yang baik. Saudara, saya kadang-kadang kasihan dengan orang-orang yang sangat banyak uang, karena dia sulit membedakan mana yang dekat dengan dia karena mau jadi sahabat, mana yang dekat karena hanya ingin uang. Nah ini sesuatu yang menyedihkan. Tapi berbahagialah kalau saudara nggak punya uang. Yang dekat dengan saudara pasti bukan mengejar uang. Ini senangnya jadi orang yang uangnya pas-pasan ya. Begitu ada orang bilang, "Yuk kita nongkrong sama-sama, yuk ngobrol-ngobrol." Saudara langsung tahu dia pasti bukan incar uang. Karena nggak ada. Gitu ya. Tapi orang yang banyak uang, tiba-tiba banyak orang mau berelasi, banyak orang mau berteman, banyak orang mau dekat, cuma mau ambil keuntungan. Dan kadang-kadang di dalam negara ini, orang mempunyai bisnis yang bagus. Tiba-tiba banyak orang pemerintah juga mau jadi teman. Heran ya. Tiba-tiba ada orang datang mengatakan, "Pak, kami bisa bantu keamanan di tempat ini." Maksudnya apa? Tahulah maksudnya. Tahu apa? Ya ngertilah. Kalau nggak ngerti kita nggak pulang-pulang gitu ya. Nah ini terjadi. Jadi banyak orang palsu mendekat karena kita punya uang. Orang-orang jahat. Nah saudara perhatikan baik-baik. Dunia kita adalah dunia yang sudah jatuh. Yang tidak mengerti apa itu kasih. Hanya mengerti apa itu memanfaatkan. Pemerintahan banyak yang korup. Orang-orang di pemerintahan cuma tahu memanfaatkan. Saya kadang-kadang berpikir, kalau kekristenan tidak memberi pengaruh sebesar mungkin di negara ini tidak punya harapan. Ini negara di mana korupsi sudah begitu wajar, seolah-olah memeras orang yang berusaha itu adalah hal biasa, menambahkan keuangan untuk kantong sendiri untuk perizinan seolah itu hal yang biasa. Ini negara rusak. Lalu negara rusak seperti ini mau diperbaiki dengan cara apa? Hanya kalau sifat-sifat yang sejati dari Tuhan dipamerkan, diajarkan, dan disebarkan oleh orang Kristen. Itu sebabnya saudara benar-benar mesti doakan Kapin. Saya sangat percaya Tuhan bekerja lewat Kapin. Mungkin saudara mengatakan, mana bisa bekerja kalau cuma satu kali dengar firman? Bisa. Saya percaya akan ada orang-orang yang mulai berubah mindsetnya. Saya sudah mulai menemukan buah pelayanan dari yang pernah saya kerjakan. Saya pernah bertemu seorang guru yang katanya pernah ikut KKR regional yang saya pimpin di daerah Soe. Waktu itu saya dengan pendeta Ivan, mungkin tahun 2009 kalau saya tidak salah. Dari Kupang keliling untuk kunjungi sekolah-sekolah mengadakan KKR regional. Saya, lalu ada Pak Johan Silitonga, kemudian Pak Yahya, lalu ada Pak Ivan Kristiono. Waktu itu saya belum pendeta. Dia kalau nggak salah baru dipendetakan. Lalu kami keliling memberitakan Injil. Kami tidak sangka ada satu orang mengajar di sebuah tempat yang kami jumpai
ketika lakukan KKR regional. Di daerah lain sama sekali, di daerah Sulawesi Utara. Ketika itu dia mengatakan, saya pernah dengar khotbah Bapak ketika Bapak kunjungi tempat saya. Kamu dari mana? Dari Manado? Bukan. Dari Sulawesi? Bukan. Saya orang NTT. Dan saya pernah dengar khotbahmu. Dan saya menerima berkat begitu besar. Sekarang dia jadi guru yang baik. Nah, saya percaya apa yang dikerjakan di Kapin tidak sia-sia. Tapi kalau pekerjaan ini tidak diteruskan, negara ini tidak punya pengharapan. Kalau gereja reform tidak tambah banyak. Dan kalau gereja reform tidak jadi pengaruh lebih besar, sulit sekali bagi negara ini untuk menjadi negara yang baik dan bebas dari keadaan memanfaatkan oportunis. Itu sebabnya mari pikirkan hal ini baik-baik. Tuhan mengatakan Israel cuma budak. Mereka nggak bisa jadi anak. Mereka tidak bisa dipercaya. Mereka tidak bisa diajak bersama-sama seperti satu keluarga memperjuangkan kerajaan Allah. Mereka cuma pikir untung rugi, untung rugi, untung rugi. Bukankah banyak orang Kristen juga seperti ini? Ketika datang ke gereja mulai berpikir apa yang gereja bisa lakukan untuk saya ya? Apa untungnya saya bergereja di GRI Karawaci? Apakah kalau saya sakit ada uang masuk? Apakah kalau saya sedih ada pendeta datang kunjungi? Kalau gereja ini tidak berguna bagi saya cari gereja lain. Lagi-lagi oportunis. Saudara tidak mengatakan saya mau jadi bagian dari GRI Karawaci. Kalau gereja ini perlu sesuatu saya mau berbagian. Mari berjuang bersama-sama. Nah, ini mental seorang anak dalam kerajaan Allah. Nah, itu sebabnya Tuhan mengingatkan. Karena Israel tidak bisa menjadi anak. Cuma bisa jadi budak. Maka Tuhan singkirkan mereka. Lalu siapa yang Tuhan mau angkat? Yang Tuhan mau angkat adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Karena di dalam iman kepada Tuhan, mereka akan diangkat menjadi anak. Ada adopsi pengangkatan sebagai anak. Siapa diangkat jadi anak? Orang-orang yang beriman. Bagaimana mereka bisa beriman? Kalau Roh Kudus datang menggerakkan. Nah, maka inilah bedanya orang-orang Israel yang keluar dari Mesir dengan orang-orang yang menikmati Pentakosta. Ketika Roh Kudus turun, mereka diubahkan oleh Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang belajar mencintai Tuhan dan ingin berkorban di dalam anugerah untuk melayani Tuhan. Ini yang mereka inginkan. Saya sangat terharu ketika harus janji iman di Bandung. Ada satu orang muda yang datang ke saya dan mengatakan, Pak, saya belum bisa janji iman sekarang. Saya akan tulis angka yang saya akan penuhi segera setelah saya punya pekerjaan. Sekarang saya bahkan tidak bisa punya tabungan. Saya sudah kumpulkan tabungan, habis. Karena mendadak ada mama perlu obat, ada keluarga perlu ini. Jadi saya tidak mungkin mempertahankan keuangan. Ini keuangan pun dia dapat dari beasiswa. Dari beasiswa dia bisa studi, bisa beli buku, dan bisa dapat penghidupan. Tapi keuangannya terus menipis. Maka anak muda ini mengatakan kepada saya, izinkan saya berbagian, tetapi nanti setelah saya kerja. Sekarang gedung GRI Bandung akan mulai dibangun, saya belum bisa berbagian. Tapi saya mau tulis janji, saya mau tulis jumlah yang saya akan penuhi setelah saya bisa kerja nanti. Kalau saya sudah kerja, saya akan janji memberikan persembahan ini. Saya mengatakan berikan berdasarkan apa yang Tuhan percayakan saja. Jangan merasa berhutang. Hari ini kamu belum mampu, gak apa-apa. Gereja Tuhan tidak menghina orang yang belum mampu memberi. Karena kamu orang yang jujur, biar nikmati pekerjaan Tuhan. Ada orang punya kelebihan, dia akan tanggung. Kamu belum ada, gak apa-apa. Tidak harus ikat diri menjanjikan jumlah yang kamu belum punya. Tapi dia mengeluarkan kalimat yang bikin saya terharu. Dia mengatakan, jadi Pak, saya nggak boleh ikutan berjuang. Apakah saya tidak boleh ikutan memberi? Bapak melarang saya memberi. Waduh, saya jadi merasa bersalah. Ini orang lebih reform dari pendetanya loh. Jadi Bapak melarang saya berkorban. Oh bukan gitu. Loh kalau bukan gitu terus apa? Ya begitu mungkin ya. Ya oke saya rubah. Kamu mau tulis berapa, mau janji berapa, saya terima deh. Saya tidak mau mengeluarkan kamu dari kesempatan berbagian. Nah ini sifat yang baik ya. Waktu ada sesuatu, kita mulai berpikir, bolehkah aku berkorban? Bolehkah aku berbagian? Nah ini adalah mentalnya anak, jiwanya seorang anak. Kenapa? Karena dia tahu dia milik sang Bapa di surga. Dan Bapa di surga tidak pernah kekurangan cara untuk memberikan kelimpahan kepada kita jika dia menginginkan. Ini namanya percaya kepada Tuhan. Saudara jangan pikir di dalam Tuhan hanya ada sengsara dan kesulitan saja. Tidak, karena sengsara dan kesulitan adalah bagian dari ujian. Tapi pada saatnya Tuhan akan menyatakan dia adalah trustworthy. Dia adalah layak dipercaya. Dia tidak mungkin ingkar. Dia tidak akan pernah gagal memelihara umatnya. Nah maka siapa mau berserah kepada Tuhan,
Mari pikir hal yang lebih penting, yaitu bagaimana aku meneliti panggilan Tuhan. Bagaimana aku menjalankannya dengan setia. Bagaimana aku berbagian di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam gereja untuk melayani Tuhanku. Dan saya dengan tanggung jawab penuh mau hidup baik, mau hidup beres. Tidak main-main dengan keuangan, tidak hidup boros, tidak sembarangan. Saudara, banyak orang hidup sembarangan lalu mengatakan, Tuhan engkau pelihara saya. Itu tidak mungkin. Saya baru dapat berita ya, ada satu orang yang saya kenal ternyata terlibat kesulitan untuk cicil mobil. Saya tanya, kamu cicil mobil apa? Oh, saya cicil mobil, saya gak usah sebut merek nanti disangka iklan. Saya cicil mobil ini harganya 700 juta. 700 juta. Kamu cicil mobil semahal ini, gajimu berapa? Dia keluarkan jumlah angka sekitar 35 atau 40 juta, saya lupa. Gajimu 35 juta, kamu cicil mobil 700 juta, otakmu di mana? Dia mengatakan harusnya sih bisa hitung-hitungan, bisa, itu kebodohan besar. Kenapa harus mobil 700 juta? Kenapa mesti ambil mobil semahal itu? Ya karena saya perlu apa? Saudara perlu pindah dari satu titik ke titik lain, gak perlu ada mobil dengan harga 700 juta. Saya tidak bilang saudara tidak boleh beli mobil dengan harga yang memang saudara mampu dengan keuangan yang ada. Tapi kadang-kadang orang lebih ingin untuk hidup dengan cara yang lebih besar dari pendapatannya. Orang seperti ini tidak bisa mengatakan Tuhan peliharalah hidupku. Karena Tuhan sudah menunjukkan ketika engkau diuji engkau gagal. Ketika engkau diuji dengan jumlah keuangan tertentu, engkau setia tidak di situ. Waktu saudara kekurangan uang, apakah saudara mengeluh? Apakah saudara menipu untuk mencukupkan? Apakah saudara mengambil jalan lain yang mendukakan hati Tuhan? Jika iya berarti saudara gagal diuji. Atau saudara punya kekayaan, Tuhan akan uji lagi. Kamu punya kekayaan, apakah kamu cuma pikir diri? Apakah kamu cuma peduli kekayaan lalu jadi orang serakah yang terus mau uang tambahan-tambahan? Berarti engkau gagal lagi di dalam ujian. Maka jangan gagal di dalam ujian keuangan. Keuangan itu hal yang sangat tidak penting. Karena Tuhan sanggup memberkatinya dengan limpah. Saya kadang-kadang begitu kagum, bukan kadang selalu lah, kagum sama pendeta Stephen Tong karena imannya begitu besar. Saya kadang-kadang tanya, Pak Tong, jumlah dana yang diperlukan untuk pembangunan kok begitu besar ya? Apa kita mampu? Dia terus bilang, ya kamu jadi kaya dulu baru nanti bisa kasih persembahan. Ini jawaban bercandanya ya. Lalu saya kadang-kadang bercanda kalau dia jawab itu, hamba Tuhan mana boleh jadi kaya Pak Tong? Masa nanti sambil jadi hamba Tuhan sambil berbisnis? Dia bilang, lu jual dulu arlojimu katanya. Jual arloji juga gak bisa persembahan cukup lah. Saya gak punya arloji yang mahal. Nah, tapi ini bercanda ya. Lalu dia tiba pada jawaban yang serius. Dia mengatakan, saya sudah dilatih oleh Tuhan untuk terus percaya Dia. Semua orang yang lihat saya akan heran. Kok berani melangkah seperti ini? Tapi saya tidak lihat saya lihatnya Tuhan. Kamu lihat saya, kaget ya? Saya bilang, iya, saya lihatnya Tuhan, gak kaget lagi. Karena udah terlalu sering kaget katanya. Dulu-dulu Tuhan sudah bikin saya kaget terus. Jadi sudah terus dikagetkan Tuhan. Sudah gak terlalu kaget lagi. Saya yakin Tuhan akan cukupkan. Kalau gak sekarang nanti. Kalau masa saya hidup saya gak bisa lihat gak apa-apa. Nanti setelah saya mati tetap akan jadi. Wah itu iman yang kuat sekali. Tapi saudara saya pikir ini iman yang menenangkan ya. Sesuatu yang membuat kita merasa kalau Allah adalah Allah yang akan mencukupkan dalam segala hal. Maka saya tidak seharusnya memberikan konsentrasi terlalu besar untuk hal-hal yang hanya berkait dengan pemeliharaan dan kecukupan saya. Nah, maka Paulus di sini mengatakan hal yang sangat sederhana. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini kalimat penting sekali ya. Tapi kita pasti kurang suka ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Oh enggak cukuplah Tuhan. Bagaimana kita tahu ini waktunya ibadah kalau enggak ada arloji? Gitu ya. Jadi makanan, pakaian plus arloji. Tuhan bilang no. Makanan dan pakaian cukup. Ya Tuhan, kalau cuma makanan dan pakaian, bagaimana aku bisa sampai gereja dengan tepat waktu? Perlu mobil juga. Wah saudara, mobil jadi kebutuhan. Kemudian baju bagus jadi kebutuhan. Rumah mewah jadi kebutuhan. Barang mewah jadi kebutuhan. Lalu kita mulai pikir ini kebutuhan didorong oleh apa ya? Didorong oleh Tuhan atau didorong oleh masyarakat konsumtif yang dibakar oleh semangat konsumerisme untuk memperkaya diri dan akhirnya membangun sistem di mana orang mau gak mau harus belanja terus. Inilah dunia kita, dunia yang mengharuskan kita shopping, belanja terus. Saya uangnya terus kurang karena kebutuhan hidup begitu besar. Siapa bilang kebutuhan hidup begitu besar? Saya terharu ketika pendeta David mengatakan dia bikin anak-anaknya semua homeschooling. Karena memang keuangan tidak cukup untuk sekolah biasa.
Lalu kalau keuangan tidak cukup, apakah itu berarti ketidakcukupan? Tidak. Ada banyak hal di mana dia merasa anak-anaknya jauh lebih unggul karena justru dapat sistem pendidikan seperti ini ketimbang kalau harus pergi ke sekolah yang biasa. Yang umum. Nah, ini merupakan satu hal yang kita kadang-kadang tidak pikir. Kita terus pikir untung rugi. Saya bisa untung kalau keuangan cukup, saya bisa dapat berkat kalau belanja ini, belanja itu. Tapi Tuhan mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini pesan Tuhan lewat Paulus, dan Paulus pesankan kepada Timotius. Dan Timotius mengingatkan orang-orang yang ingin kaya. Jangan cari harta. Loh, kalau nggak cari harta bagaimana? Tuhan akan cukupkan. Kalau gitu hidup malas? Bukan. Rajin di dalam mentaati Tuhan. Rajin di dalam menjalankan kehendak Tuhan. Rajin di dalam mengikuti yang Tuhan mau. Lalu mari belajar serahkan segala yang mencakup pemeliharaan kepada Tuhan. Tuhan mau mengatakan, coba lihat, apakah Tuhan gagal memelihara? Jawabannya tidak. Paulus sendiri mengatakan dia pernah kurang, dia pernah lebih. Dia pernah berada dalam keadaan harus puasa. Dia pernah dalam keadaan bisa memberi. Dua-duanya pernah dia alami. Kenapa? Karena Tuhan melatih dia. Nah, maka setelah Roh Kudus turun pada orang-orang di hari Pentakosta, Roh Kudus menggerakkan orang-orang untuk mempunyai sistem nilai yang diubah. Sekarang mereka mulai melihat orang lain lebih bernilai daripada harta untuk diri. Mereka mulai melihat kekudusan Tuhan lebih penting daripada keharusan untuk mendapatkan uang. Mereka mulai lihat mentaati Tuhan jauh lebih utama ketimbang memikirkan dan membuat diri khawatir dengan pemeliharaan diri. Nah, maka dengan cara ini kekristenan berkembang. Saudara harus pikir ini baik-baik. Kenapa kekristenan bisa berkembang? Karena digerakkan oleh orang-orang yang melihat visi menjalankan kehendak Tuhan lebih penting daripada kehidupan sendiri, daripada penghidupan sendiri. Dan karena itu gereja bisa bergerak. Bayangkan kalau para rasul pada waktu itu pakai sistem yang sudah ada di negara-negara kaya. Negara kaya kalau kirim misionaris, negara kaya kalau mau bikin gereja baru, cabang atau apa. Mereka sudah punya SOP. Kalau mau bikin cabang, drop dana sebesar ini. Kalau mau bikin pelayanan misi, kita siapkan uang sebesar ini. Lalu orang yang diberikan uang yang besar baru bisa gerak. Kalau begini caranya, tidak ada pergerakan secepat di Kisah Rasul. Nanti Petrus akan bilang, oke, kita mau melayani kemana? Ke Kapadokia. Bagaimana pelayanan Kapadokia? Kita bikin dulu budgeting. Lalu setelah bikin budgeting mulai sendal, kan jalan jauh perlu sendal cadangan. Sendal cadangan 3, kemudian baju segini, tempat menginap ini, itu. Uangnya sudah banyak, uang banyak lalu meminta uang ke siapa? Gereja Tuhan dipenuhi dengan jemaat yang miskin. Lalu masa Petrus mau kasih proposal, minta uang? Enggak. Lalu bagaimana caranya? Pergi dulu. Kalau pergi nanti siapa yang cukupkan? Nanti Tuhan akan cukupkan. Nah, ini gambaran yang penting sekali dan yang indah. Maka gereja bisa menyebar dengan cepat. Dan saya percaya gerakan Reform Injili kalau mengadopsi cara itu juga akan berkembang dengan cepat. Mari pikirkan baik-baik bagaimana mengikuti Tuhan. Dan mari lihat sendiri bagaimana Tuhan cukupkan. Inilah perjalanan iman yang indah. Nah, maka ada 3 hal yang Roh Kudus ubahkan dalam diri kita. Ini menjadi bagian akhir dari khotbah hari ini. Apa yang Roh Kudus ubahkan? Yang pertama, sistem nilai. Saya tidak bilang uang tidak penting, tapi dia bukan yang paling penting. Saudara harus memberikan prioritas. Mana lebih penting? Yang pertama, taat Tuhan. Yang kedua, karakter saya. Karakter orang-orang di sekeliling saya. Yang ketiga adalah belajar pengalaman iman berserah kepada Tuhan. Jika saudara punya pengalaman iman berserah, saudara akan jadi orang yang beda sama sekali. Kalau pernah kurang dan pernah menemukan Tuhan tidak pernah tidak mencukupkan, ini pengalaman akan beda dengan orang yang belum pernah alami sama sekali. Nah, ini hal yang kedua ya. Pertama, mementingkan sistem nilai, value. Mana lebih utama, mana tidak. Lalu yang kedua, belajar melihat bagaimana Tuhan mencukupkan. Jauh lebih penting daripada mendapatkan harta itu sendiri. Saudara, mana lebih bagus ya? Saudara perlu apapun sudah tersedia, atau saudara memperolehnya dari pemberian orang yang dikasihi? Pasti karena pemberian orang yang dikasihi. Kalau saudara sekarang selesai kebaktian, pergi keluar, tiba-tiba sudah ada nasi kotak. Ini cuma contoh ya, jangan cari nasi kotak nanti setelah keluar kebaktian. Saudara cari nasi kotak sudah tersedia, tapi saudara tidak tahu siapa yang memberi. Saudara makan, saudara cuma dapat kenyang. Saudara kurang dapat sentuhan cinta kasih. Tapi kalau ada satu orang dikirim teks oleh pacarnya, sayang nanti setelah kebaktian, jangan pacar deh ya, istri. Supaya lebih kena. Kalau pacar udah sayang-sayangan, abis itu besoknya putus. Istrinya kirim teks. Nanti setelah kebaktian saya sudah siapkan makan ya, jangan khawatir makanan sudah ada. Nah, si suami ini akan ambil makanan
perasaan yang dia dapat bukan cuma kenyang. Perasaan yang dia dapat adalah kenyang sekaligus dicintai. Nah ini yang akan kita dapat kalau kita menikmati pemeliharaan Tuhan. Mendapatkan perasaan dicintai. Tuhan mencintai saya, maka dia memberi untuk kebutuhan saya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, hal yang Roh Kudus ubahkan. Yang pertama tadi, sistem nilai diubah. Yang kedua adalah pengalaman hidup diubah. Pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan cukupkan di dalam waktunya. Ini penting sekali. Lalu hal yang ketiga yang Tuhan juga akan berikan di dalam kepenuhan Roh Kudus adalah saudara menyadari bahwa untuk mengikuti Tuhan, saudara akan mudah disukakan, mudah dipuaskan oleh apapun. Saudara tidak perlu level hidup yang tinggi. Saudara bisa menikmati kenikmatan hidup di dalam gaya apapun. Nah ini yang saya syukuri kalau ada KKR regional atau bahkan perjalanan Kapin. Beberapa waktu yang lalu ketika Kapin kita harus naik kapal lalu tidur ditemani dengan kecoa kecil. Kadang-kadang kecoa kecilnya masuk ke punggung, kadang-kadang ke pipi, tapi kalau sudah ngantuk ya tinggal tidur. Lalu begitu bangun saya pikir-pikir lagi, kenapa ya kita begitu geli dan anti sama kecoa? Saya pikir-pikir karena katanya kecoa jorok. Gak ada satupun orang yang tidur yang ditemani kecoa yang kena sakit apapun. Saya pikir-pikir lagi kulit saya gak gatel, mata gak apa-apa, gak masuk ke telinga, aman-aman aja loh. Jadi ternyata tidur bersama kecoa masih oke. Kalau terpaksa ya, saudara gak usah khusus, ayo cari kecoa taruh di tempat tidur, bukan begitu. Nah di dalam perjalanan ini kita dapatkan satu kepuasan yang besar. Yaitu ternyata di dalam keadaan yang sangat perlu, kita sanggup hidupi level yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan percayakan kamar yang bagus, terima aja. Kalau Tuhan suruh kita tidur di tempat yang kotor, lalu kadang-kadang ada kecoa lewat, juga terima aja. Tuhan akan pelihara. Di situ saya sadar, Tuhan pelihara bukan dengan barang mewah. Tuhan pelihara bukan dengan keamanan terjamin. Tuhan pelihara dengan dirinya hadir di dalam setiap keadaan. Nah ini yang Tuhan ajarkan, bahkan Tuhan contohkan di dalam Kristus. Waktu Kristus akan datang, apakah Tuhan mau menjamin semuanya baik? Bapa di surga sudah telepon dulu Bethlehem. Bethlehem, hotel terbaikmu apa? Oh kenapa ya Tuhan? Anakku mau datang. Oh anaknya datang. Tuhan ada istana. Enggak. Tuhan enggak kasih tahu siapa-siapa. Tuhan enggak suruh bikin panitia persiapan. Tahu-tahu Yesus lahir dan tidur di palungan. Apakah bayi Yesus karena tidur di palungan jadi sakit lalu mati? Enggak. Tuhan tetap pelihara. Lalu dia dipelihara oleh 2 orang miskin yang hanya bisa memberikan burung tekukur sebagai korban persembahan. Apakah karena Yesus dipelihara orang tua miskin akhirnya dia gagal menjadi manusia yang baik? Enggak juga. Jadi Yesus adalah contoh bahwa Tuhan memelihara dengan cara yang khas. Maka biarlah Roh Kudus menggerakkan kita. Jika kita mengalami hidup bersama dengan Tuhan, tidak ada yang akan mengalahkan pentingnya pengalaman itu. Bahkan uang pun tidak. Mengalami hidup dipimpin Tuhan jauh lebih indah dari apapun. Nah kiranya Roh Kudus menggerakkan kita untuk melihat perbedaan signifikan antara mereka yang dipimpin roh dengan para budak yang keluar dari Mesir dengan terus mempertahankan mentalitas budaknya. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu menjadi anak-anak-Mu yang menikmati pemeliharaanmu. Di dalam kelimpahan kami tidak menjadi sombong, di dalam kekurangan kami tidak bersungut-sungut. Ajar kami untuk merasa cukup dengan apa yang Tuhan percayakan. Biarlah di dalam kehidupan kami senantiasa belajar melihat berkat-Mu yang besar, bahkan di dalam keadaan yang mungkin tidak dihargai oleh orang-orang dunia. Biarlah Tuhan mendidik kami dan memimpin kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.